Sudah bisa masuk ke Mentimeter? Siapa yang terkendala? Bu, mau lihat kodenya, Bu? Oke, kodenya 5476 nih yang atas. 5476 6566. Kodenya yang atas. Siapa nih yang jawab ih? Oke, coba dulu. Nanti bisa di-submit lagi jawabannya. 5476 6566. Ya, di sini tidak bisa terdetek nih siapa menjawab apa. Jadi jangan takut salah ya, jangan takut salah. Silahkan teman-teman jawab aja setaunya. Apa saja sih yang Anda ketahui tentang teknologi? Siapa yang masih kesulitan masuk? Bisa raise hand. Yang muncul di kalian masih PowerPoint atau sudah ke pertanyaan? PowerPoint, Bu. PowerPoint. Oh iya, sebentar coba. Kalau sekarang? Sekarang sudah ke pertanyaan ya? Sudah, Bu. Oke, make sure dulu nih. Ya, ada yang menjawab apa nih? Membantu SDM, canggih, sangat berkembang. Baru 2 orang yang respon, tapi saya tidak tahu siapa itu. Ya, yang lainnya bisa langsung disubmit aja jawabannya. Bisa submit 3 kata ya, 3 kata atau 3 kalimat satu orang. Pengetahuan, metode, ilmu. Sistem. Ada yang menjawab sistem. Belum bisa masuk ya, Pak. Kita coba share linknya lagi. Coba ke yang Pak sebentar. Share linknya yang ini ya. Ya, coba langsung dibuka linknya aja tuh yang di chat. Oh, yang belum bisa. Ada yang jawab alat bantu manusia. Terus apa lagi nih? Penerapan pengetahuan. Baru 6 orang yang merespon. We don't know. Oke, yang sudah menjawab pertanyaan pertama, sudah bisa lanjut ke pertanyaan kedua belum?
Sudah bisa di next. Pertanyaan kedua sudah muncul? Sudah, Ibu. Ya, berarti sekarang coba tuliskan apa saja sih yang kalian ketahui tentang informasi dan juga komunikasi. Sorry. Informasi dan komunikasi. Kak Rahmat tuh belum masuk litera ya? Iya Bu, belum. Kenapa tuh? Masih belum bisa. Masih Belum nunggu ikut. dana kita Bu. Hmm. Nah, Cita. Semoga di-approve ya. Semoga ya Bu, udah 3 kali gagal. Nah, kalau udah 3 kali gagal, bisa ini Kang, ke bagian keuangan, bisa cicilannya dari Uninus itu, tanpa dana cita. Oke, baik Bu. Terima kasih. Bisa. Ya, ada yang sudah respon, informasi adalah data dan komunikasi adalah proses penyampaian suatu informasi. Jadi kedua ini saling berkaitan. Terus informasi dan komunikasi itu ada yang jawab juga istilah yang dipakai untuk teknologi dan media yang digunakan. Berarti teknologi dan media. Teknologinya yang mana nih? Teknologinya yang informasinya atau komunikasinya? Medianya yang mana? Untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Tadi siapa yang belum masuk ya? Yava udah bisa masuk join. Tetap tidak bisa. Why? Kalau enter code bisa nggak enter code kodenya ini nih? Terus nanti itu serah terima jabatannya. Oke, yang lain mana nih? Baru 2 orang yang menjawab. Itu respons. Oke. Informasi memberitahuan, memberitahukan kabar ya. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Oke, diingat-ingat ya jawabannya teman-teman nih. Ada juga yang menjawab informasi itu suatu berita atau kabar kali ya, atau kabar dari berbagai sumber, mau langsung ataupun maya. Oke, komunikasi suatu pendekatan atau prosesnya, wah halayak ataupun lebih. Ada yang hampir mendekati di sini ya. Kita bisa di-exit. Oh, sip. Ya, kita lanjut ke materi lagi ya. Diingat-ingat jawabannya. Sekarang sudah muncul ke PowerPoint lagi? Sudah, Ibu. Oke, aman ya. Ya, tadi diingat-ingat. Jadi kita akan belajar apa itu teknologi ya. Teknologi itu ternyata keseluruhan sarana. Sarananya ini untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan juga kenyamanan hidup manusia. Kata kuncinya di sini adalah sarana, ya, sarana dan juga
ada kata kenyamanan hidup manusia. Namanya juga manusia kan selalu ingin dibuat nyaman ya, dibuat nyaman. Capek sedikit mikir gimana caranya ya biar tidak terlalu capek. Atau misalkan kalian kan kalau di pertanian apa sih? Kalau garap tanah kan misal ada yang manualnya pakai pacul misal ya, pakai cangkul gitu. Ada ada muncul ketidaknyamanan di situ, ketidaknyamanan manusia sehingga manusia itu berpikir gimana caranya ya biar mengurangi ketidaknyamanan ini. Misalkan pakailah adalah sebuah alat yang mempermudah atau pakailah binatang ya kerbau misalkan untuk bajaknya bisa pakai kerbau. Nah, itu bisa disebut suatu teknologi karena merupakan sarana untuk keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tidak ada puasnya memang ya manusia itu. Itulah. Jadi penggunaan teknologi manusia itu diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam dari pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat yang lebih sederhana, namun efeknya itu bisa mengurangi beban kerja manusia. Oke. Sedangkan secara etimologisnya, teknologi itu teknik ya, teknik yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional nih yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu ya, atau bisa juga pengetahuan ya, pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan juga seni. Jadi serangkaian prinsip, metode ataupun pembuatan ya berkaitan dengan pembuatan suatu objek. Kalau menurut KBBI-nya ada juga ya Kamus Besar Bahasa Indonesianya ada dua pengertian teknologi yaitu metode ilmiah ya, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan atau disebut juga teknologi itu keseluruhan sarana ya untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ya, ini hanya pengertian-pengertiannya, cuma prinsipnya teman-teman harus tahu bahwa teknologi itu apa dan untuk apa. Gitu dong. Apa dan untuk apa, kata kuncinya. Sedangkan informasi, tadi ada yang menjawab apa saja, pesan ada nggak? Kumpulan pesan atau makna ya. Jadi informasi itu pesan, ucapan ataupun ekspresi ya. Pesan itu kan bisa ucapan atau ekspresi kita juga. Kalau ekspresi kita lagi senyum misalnya, itu bisa menandakan pesan bahagia kah atau sedih kah, itu kan bisa dilihat dari ekspresi juga ya. Atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol ya atau makna. Makna itu bisa ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Ya. Jadi simbol aja itu bisa juga merupakan sebuah pesan. Kalau misalkan kalau di WA sekarang kan kita berkomunikasi bukan hanya tatap muka ya. Ada juga chatting, misalkan video call. Nah itu. Kalau misalkan kalian chatting kan sering pakai ikon nggak? Emoji sering pakai nggak? Sering Ibu. Sering, Bu. Paling sering apa? Pakai emoji apa? Emoji nangis. Iya Bu, nangis. Aduh, kalian hidupnya kurang bahagia nih. Ada yang emojinya siap, itu jempol. Ya, itu juga emoji juga menunjukkan sebuah pesan ya, sebuah pesan. Tanpa kita tanya kenapa, kita bisa tahu, oh, Hoirunisa tuh lagi nangis, lagi sedih loh, emotnya nangis. Nah, itu merupakan informasi ya. Bukan cuma kita sampaikan atau pesan aja, tapi makna, simbol ya, atau ekspresi juga bisa termasuk ke informasi. Oke. Nah, informasi ini bisa direkam atau diteruskan, ditransmisikan ya. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Kalau secara etimologisnya informasi itu berasal dari kata Prancis kuno atau information. Nah, artinya adalah garis besar, konsep dan juga ide. Ya. Kata bendanya dari aktivitas ya, dari aktivitas atau pengetahuan yang dikomunikasikan. Ya,
Ini beberapa pengertian atau definisi informasi. Yang penting teman-teman tahu konsepnya dulu. Tadi itu informasi bisa berupa apa aja ya. Bukan hanya dari pesan, tapi bisa ekspresi, bisa juga simbol, itu juga termasuk ke dalam informasi. Ya, kalau definisi menurut para ahli, teman-teman perlu memahami ya, tapi tidak perlu dihafal. Kalau ini ya, cukup dipahami saja. Misalkan contohnya dari Abdul Qadir nih. Mendefinisikan informasi itu sebagai data. Jadi ada data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Ada data tapi sudah diproses sehingga data tersebut bisa meningkatkan pengetahuan seseorang tersebut. Salah satu contohnya ya, contoh definisi menurut para ahli. Ada juga misalkan dari Jogianto nih dalam bukunya berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi. Berpendapat kalau informasi itu adalah data yang diolah. Data diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya. Misalkan kalau kita punya data aja, data itu 144, itu termasuk data atau informasi? 144 itu termasuk data atau informasi? Data, Bu. Data. Kalau misalkan 144 kilometer, itu data atau informasi? Informasi. Informasi. Jadi ada bedanya ya. Kalau cuma angka doang, apa yang bisa dimaknakan dari 144? Gitu. Tapi kalau misalkan ada keterangannya, kita proses lagi menjadi informasi yang berguna. Oh, ternyata 144 kilometer. Oh, itu ternyata menunjukkan informasi jarak, misalkan. Ya, jadi ada maknanya dari sebuah data tersebut. Next, tadi komunikasi. Komunikasi itu apa aja? Komunikasi itu proses ya, proses atau aktivitas penyampaian informasinya. Suatu proses atau aktivitas dalam menyampaikan pesan, ide tadi ya, simbol. Kalau kita misalkan ingin mengirim emoticon nangis ya. Berarti cara komunikasinya seperti apa? Bisa tatap muka langsung? Curhat namanya itu ya. Bisa ya, bisa secara langsung atau kalau zaman sekarang kan bisa melalui WhatsApp. Berarti WhatsApp itu termasuk media komunikasi. Termasuk media komunikasi. Intinya penyampaian informasinya ya, pakai media apa nih? Penyampaian informasi. Kalau misalkan saya ingin menyampaikan informasi tentang jadwal perkuliahan besok nih hari Senin. Saya menyampaikannya pakai apa? Bisa secara individual ya, misalkan ke Karina nih, saya bisa infokan ke Karina lewat telepon. Nah, telepon itu berarti sebagai media komunikasinya. Jadi, ini menurut KBBI-nya berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita ya, antara dua orang atau lebih. Kalau saya menyampaikan informasi ke diri sendiri, itu termasuk komunikasi enggak? Enggak. Termasuk. Ada yang jawab enggak, ada yang jawab termasuk nih, yang mana nih? Yang jawab enggak termasuk kenapa? Bisa termasuk, bisa tidak ya. Kalau yang termasuk itu kita menyampaikan, kan kita punya pikiran dan punya hati ya. Jadi ada transfer informasi itu. Kalau kalian pernah afirmasi diri sendiri ya, mendoktrin diri sendiri, itu kan ada keinginan kalian yang ingin kalian terapkan di suatu aktivitas tertentu. Misalkan kalian ingin kirim keinginan kalian ke dalam otak. Otak kalian akan memproses dan akhirnya bisa mewujudkan hal tersebut. Itu termasuk komunikasi ya. Komunikasi dua arah. Arahnya apa? Hati dan pikiran. Tapi itu sulit sekali. Intinya ada dua arah. Bisa dua arah itu bisa manusia ya, bisa manusia atau bisa juga objek. Bisa juga objek.
ada dua arah. Lanjut secara etimologisnya ya dari asal katanya ya komunikatus ya atau komunis. Artinya dia berbagi, maknanya itu berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Jadi kenapa kita ingin menyampaikan informasi? Karena kita ingin ada kesamaan, ada memiliki tujuan yang sama. Saya ingin Keisha juga tahu loh berita ini atau tadi informasi ini sehingga saya komunikasikan. Ada tujuannya, ada tujuan yang sama. Ya, jadi kalau misalkan tadi salah, jadi kan kita bahas satu-satu tuh, teknologi itu apa, informasi apa, komunikasi itu apa. Kira-kira kalau digabung apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Jadi teknologi itu apa? Teknologi itu apa? Keseluruhan sarana. Sarananya ya, keseluruhan sarananya. Kalau informasi, Pesan. pesan, terus komunikasi, data ya. Komunikasi, Penyampaian informasinya. medianya ya, media penyampaian informasi. Kalau digabung berarti apa tuh? Sarana untuk Penyampaian media. ayo kembali ke tuh Penyampaian pesan. penyampaian pesan, apa ya, bingung ya, apa ya? Ya, daripada bingung ya, kita akan belajar di sini. Ya, nggak apa-apa, baku-baku dulu aja. Teknologi informasi dan komunikasi, kalau kita gabung itu mencakup seluruh peralatan teknis ya, peralatan teknis untuk apa? Untuk memproses dan menyampaikan informasi ya. Jadi mencakup dua aspek nantinya, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Kita pecah lagi dari teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi seluruh peralatan teknis untuk memproses. Tadi kan pesan itu perlu kita proses untuk bisa jadi sebuah informasi. Ya. Jadi pesan doang tuh tidak cukup, simbol doang tidak cukup, tapi kita harus proses. Nah, ada dua dibagi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau teknologi informasi ini hal yang berkaitan dengan prosesnya, penggunaannya sebagai alat bantu, manipulasi, dan juga pengelolaan informasi. Sedangkan kalau teknologi komunikasi berkaitan dengan gimana sih penggunaan alat bantunya, alat bantu untuk memproses dan mentransfer informasi tadi, memproses dan mentransfer datanya dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Oke, ini adalah istilah TIK-nya ya. Istilah TIK-nya silakan nanti teman-teman pelajari. Munculnya di pertengahan abad ke-20. Ya, ini juga ada beberapa pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya merupakan teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jadi ini terstruktur nih mulai dari bagaimana cara mengambilnya, mengumpulkannya, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan juga penyajian informasi. Input, proses, output. Nah, itu ya, jadi harus dipahami teman-teman. Nah, ini nanti sejarah perkembangan ICT, kan nanti teman-teman punya ada tugas kelompok ya di pertemuan ketiga presentasi tentang sejarah perkembangan ICT dan juga bagaimana sih implementasinya di bidang pertanian khususnya ya. Jadi sejarah perkembangan awalnya itu mulai dari penemuan telepon dulu deh. Penemuan telepon, siapa penemu telepon?
Alexander Graham Bell ya di tahun 1875. Nah, ini diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Setelah dari penemuan telepon baru masuk ke ada transmisi suara tanpa kabel atau radio ya, radio AM yang pertama nih. Dari telepon lanjut ke penemuan radio AM, lalu ada juga transmisinya audiovisual ya tanpa kabel. Nah, ini TV, muncullah TV pada tahun 1940-an. Setelah TV muncul baru ada komputer elektronik pertama ya. Komputer elektronik pertama itu tahun 1943. Lalu dikembangkan lagi transistor ya, transistor dan IC atau rangkaian terpadu ya. Rangkaian elektronik ini, integrated electronic itu 1957. Itulah kenapa bisa kita sekarang tuh punya alat komunikasi yang kecil gitu. Handphone itu termasuk yang kecil. Komputer, laptop yang sekarang juga sudah termasuk yang kecil dibandingkan komputer yang pertama kali dibuat ya, sangat besar, membutuhkan satu ruangan yang seluas lapangan bola gitu ya. Nah, dengan adanya IC atau transistor ini menjadi tonggak sejarah perkembangan ICT. Jadi dikembangkan sampai ke superkomputer sekarang ya. Awalnya dari penemuan telepon dulu, dari telepon terus radio AM, muncul televisi, terus komputer ya, komputer pertama dan juga transistor atau rangkaian terpadu, integrated electronic. Paham ya kenapa sih kita harus tahu perkembangan ICT ya? Perkembangan ICT berarti kita harus tahu perkembangan teknologinya, teknologi komunikasi, teknologi penyampaian informasinya, teknologi penyampaian informasi dan komunikasi. Oke, ini saya rangkum di sini ya, saya rangkum di sini dari penemuan telepon, radio sampai ke rangkaian terpadu atau integrated electronic. Oke. Nah, ini adalah perkembangan ICT pasti mengikuti perkembangan revolusi industri ya, tidak jauh-jauh dari revolusi industri juga. Kalau dulu misalkan revolusi industri itu menggunakan ini ya, panas, menggunakan energi panas, terus 2.0 itu menggunakan energi listrik, mulai menggunakan energi listrik dan mass production ya, produksi massal di sini, lalu ada juga assembly line gitu ya. Terus di industri 3.0 mulai otomatisasi atau menggunakan komputer dan juga alat-alat elektronik lainnya mulai digunakan dalam industri 3.0. Lalu di industri 4.0 mulai pakai yang IoT, Internet of Things dan juga network. Jadi di sini penyampaian informasi itu bukan cuma di manusia, ternyata di proses pun sudah bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita bahas bagaimana sih ICT di bidang pertanian ya. Contohnya itu ada tiga contoh besarnya. Yang pertama e-agriculture ya, e-agribisnis dan juga pertanian berkelanjutan. Ya, sini contohnya adalah contoh yang pertama e-agriculture. Jadi e-agriculture ini adalah dia more specifically involves berarti mengembangkan konsepnya, desain dan juga pengembangan lalu evaluasinya ya menggunakan ICT ya menggunakan information and communication technology. Ya, sebentar lagi. Kita lanjut ke contoh video aja sebentar ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan ICT di bidang pertanian ya. Ada menggunakan telepon atau komputer sekarang untuk agriculture, information, and market. Misalkan kita kan sudah bisa mengakses lewat komputer nih ya. Lalu dari internet ya, internet and broadband, kita sharing knowledge di sini, lalu juga ada sosial medianya khusus kan untuk e-community-nya, e-banking misalkan ya. Nah, sudah menggunakan ICT ini di bidang pertanian. Data storage juga nih sekarang sudah
bidang pertanian sudah menggunakan data storage atau aplikasi-aplikasi e-agribisnis tadi ya, e-agribisnis itu sudah menggunakan ICT juga. Contohnya untuk e-agriculture ada e-Kopal kalau di India ya, di India itu ada namanya e-Kopal. e-Kopal itu sebagai komunitas ya, komunitas ataupun suatu aplikasi sebagai penjembatan antara petani dan juga market. Jadi tidak ada lagi tengkulak, tapi dia pakainya itu adalah e-Kopal. Nah, di sini jadi memangkas rantai tengkulak di sini ya, dari petani bisa ke operator ya, operator, dan juga nantinya akan langsung dijual ke pelantarannya melalui e-Kopal ini sampai ke market. Jadi ada pemangkasan di sini. Petani menyerahkan produknya, memperlihatkan produknya kepada operator. Pembayarannya juga bisa langsung 2 jam setelah kesepakatan transaksi gitu. Kalau misalkan kalau yang petani padi kan kalau lewat tengkulak bisa setahun ya, cairnya itu bisa 1 kali masa panen lagi gitu. Kalau di sini ada e-Kopal. Contohnya lagi ini ada otomatisasi ya, ada yang menggunakan sensor. Kalau sekarang sudah banyak juga pertanian yang pakai sensor ya. Sensor misalkan irigasi tetes ya, irigasi tetes juga termasuk ke ICT di bidang pertanian. Oke. Nih, contohnya ada penggunaan drone untuk pupuk nih, menyiram pupuk ya sekarang ya. Ada pemupukan pakai drone atau ada sensor pendeteksi kematangan buah nih, misalkan. Nah, ini menggunakan contoh penerapan ICT di bidang pertanian. Beberapa platform untuk penjualan market di bidang pertanian juga sudah banyak ya. Contohnya TaniHub ya, TaniHub. Terus ada juga di sini ya sikumis.com dan lain sebagainya. Nah, ini sangat mempermudah ya, mempermudah bidang pertanian ya untuk memasarkan hasil panennya para petani. Atau misalkan ada informasi nih harga produk ini sekarang berapa. Ya, bisa ditelusuri juga sekarang asalnya dari mana ya produk tersebut. Jadi ada suatu aplikasinya atau website yang bisa membantu penyampaian informasi dari petani dan juga kepada si konsumen. Ya, saya ingin menampilkan suatu video sebelum ini tutup berapa lagi ya? 6 menit lagi nih. 6 menit lagi. Kalau di literasi banyak ya video saya selalu keluar deh. Cantumkan ada 7 link video kalau tidak salah. Let's see dulu. Oke, kita lihat yang ini dulu aja contohnya ya. Suaranya terdengar nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Sekarang sudah ada belum suaranya? Udah, Bu. Fertilizer, Udah ya? experience, and knowledge are essential to agriculture. But agriculture that relies on large amounts of water and fertilizer faces sustainability issues. IoT and AI are coming into wider use in Japan as a way to spread sustainable farming. Water shortages are the biggest problem for agriculture around the globe. In 2030, water supplies are forecast to be 39% short of demand. Inexperienced growers have a strong tendency to use more water in fertilizer, and they let more wasted fertilizer flow into groundwater. That water is a health hazard. Cultivators with superior knowledge and experience can judge the right amount of water and fertilizer to use. Doing this lets them control yields and quality. That's where we focused.
We used IoT and AI to turn that know-how into data so it could be used more widely. This is digital farming. It will take us from farming relying on experience and intuition to sustainable farming optimized with data. Fertigation is an agricultural technique created in Israel, which has a severe water shortage. Instead of spraying a large amount of water with sprinklers or the like, fertigation uses narrow pipes to place drops of water and fertilizer at the roots of the growing crops. We used IoT and AI to make an advancement in fertigation. We collect data from soil and light sensors. AI analyzes the data with the accumulated know-how of skilled cultivators to determine the right amount of water and fertilizer. We can minimize the amount required to keep the soil in proper condition. With our technology, agricultural productivity throughout the region will drastically improve. Implementing this simple digital farming method was inexpensive and highly efficient. Agriculture is changing in big ways thanks to IoT and AI. First, it will fix agriculture's water shortages. It will also help raise the value of farming. We're already starting to get results in Japan, and the technologies are beginning to spread to Vietnam, China, and elsewhere in Asia. We need to keep improving agriculture for the sake of our children's future. I believe our technologies will help make agriculture sustainable for the next generations. Oke, itu salah satu contohnya ya, salah satu contoh. Oke, sudah masuk lagi ke slide-nya? Sudah, Bu. Ya, itu salah satu contoh penerapan tadi yang terakhir, pertanian berkelanjutan ya. Pertanian berkelanjutan itu artinya kita harus efisiensikan segala bahan baku, misalnya limbah yang dihasilkan dan lain sebagainya. Jadi ada diputar kembali, misalkan pertanian itu menghasilkan limbah, ya limbah itu diolah lagi menjadi pupuk. Jadi tidak ada yang terbuang dari aktivitas pertanian tersebut. Atau kalau tadi masalahnya itu kan efisiensi air ya, air dan juga pupuk. Nah, mereka menggunakan IoT dan juga AI untuk mengatur asupan air yang masuk dan juga pupuk yang masuk ke tanaman sehingga efisien, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang over ya, airnya itu kan susah air. Jadi mereka mengatur tuh sprinkler tadi ya, irigasi tetesnya. Jadi diatur berapa milisi air yang masuk ke tiap tanaman. Ternyata dengan begitu pun hasilnya tetap optimal kok gitu ya. Bukan berarti banyak air itu banyak hasil yang diperoleh gitu. Itu salah satu contoh pertanian berkelanjutan. Nah, nanti kalian juga harus bisa mencontohkan ya, menyajikan contoh penerapan ICT-nya di bidang pertanian, bisa di Indonesia, bisa di negara lain. Tadi contohnya itu di Jepang. Nanti per kelompok ada ya menyajikan contoh tersebut. Oke, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Sorry, tidak ada itu. Atau sudah cukup jelas? Seru ya kalau lihat videonya tuh, kita tuh bisa berperan di situ loh. Sebagai petani modern, kita bisa berperan untuk masa depan.